Hai pet lovers, jumpa lagi di video Ask a Vet dari Pet to Nature Indonesia. Kali ini kita mau lanjutin pembahasan tentang senior pets dari video kita yang sebelumnya nih pet lovers. Yuk kita simak sama-sama. Apa perlu dilakukan perubahan pola makan dan diet pada pets yang mulai menua? Untuk memilih makanan yang optimal untuk hewan kesayangan kita, sebenarnya harus balik lagi ke kondisi kesehatan mereka secara umum. Kalau misalnya mereka memang tidak ada penyakit underlying condition atau histori penyakit tertentu, maka sebenarnya tidak mengganti makanan mereka juga tidak apa-apa. Namun memang kalau misalnya mereka mengidap suatu penyakit tertentu, perubahan makanan itu bisa berguna untuk memperlambat progres penyakit mereka. Contohnya jika hewan kesayangan kita sudah terdiagnosa dalam mengidap penyakit ginjal, maka biasanya pakan khusus harus diberikan seperti yang renal diet, karena beberapa kandungan nutrisi di dalamnya dapat memperlambat kerusakan ginjal seperti itu. Contohnya pada hewan yang juga mengidap penyakit jantung, pengurangan kadar natrium dalam makanan mereka juga bisa membantu agar menjaga kesehatan jantung mereka seperti itu. Apa senior pets perlu tambahan suplemen ekstra? Suplemen bisa menjadi beneficial untuk senior pets kalau misalnya mereka memang ada kondisi tertentu. Contohnya, jika mereka menderita radang sendi, maka suplemen seperti omega 3, glukosamin, dan chondroitin akan sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan sendi mereka. Nah, kemudian untuk pets yang misalnya memiliki penyakit ginjal dan liver, maka biasanya akan disarankan untuk mengkonsumsi suplemen atau vitamin yang bagus untuk liver dan ginjal mereka dalam jangka panjang, karena untuk support kesehatan ginjal dan liver mereka. Pada pasien-pasien yang misalnya menderita penyakit periodontal atau penyakit gigi, maka ada juga pilihan water additive yang bisa ditambahkan di minuman mereka, yang fungsinya bisa untuk mencegah bau mulut dan juga memperlambat pertumbuhan plak mereka. Perlu diingat, itu semua biasanya berdasarkan pemeriksaan kesehatan ya, karena kalau misalnya over supplementation juga sebenarnya nggak baik untuk hewan kesayangan kita. Contohnya, misalkan kalau misalnya hewan kita nggak mengalami hipokalsemia atau kadar kalsiumnya rendah di dalam darah, namun kita memberikan suplemen kalsium kepada hewan kita, bisa-bisa kadar kalsium dalam darah hewan kita menjadi terlalu tinggi sehingga menyebabkan efek berbahaya seperti aritmia pada jantung dan juga mineralisasi pada organ serta kristal dan batu ginjal seperti itu. Jenis penyakit apa sih yang rawan diderita oleh senior pets dan bagaimana cara mengantisipasinya? Beberapa penyakit yang sering dialami oleh senior pets contohnya seperti radang sendi, kemudian juga ada KCS atau yang sering disebutnya dengan mata kering, ada juga penyakit-penyakit dental, periodontal disease, dan juga penyakit jantung, liver, dan kidney. Nah, sebenarnya kadang-kadang progres penyakit-penyakit tersebut itu bisa berjalan sangat lambat, sehingga owner di rumah mungkin kadang tidak sadar kalau misalnya hewan tersebut sakit ya, apalagi kalau misalnya progresnya lambat, kadang-kadang hewan tersebut juga nggak menunjukkan gejala klinis. Nah, itulah sebabnya penting untuk melakukan pemeriksaan ke dokter hewan secara rutin. Kalau misalnya untuk hewan yang masih muda dan sehat, biasanya anjurannya adalah 1-2 tahun sekali. Tapi kalau misalnya untuk senior pets, terutama untuk mereka yang sudah memiliki histori penyakit sebelumnya, maka anjurannya adalah 6-12 bulan sekali. Tanda-tanda apa aja ya dok yang perlu diperhatikan bila terdapat gangguan kesehatan pada senior pets? Untuk pet owners, mungkin beberapa tanda ini bisa diperhatikan di rumah kalau misalnya terjadi gangguan kesehatan pada senior pets kita. Nah, salah satunya biasanya terjadi penurunan berat badan yang signifikan, terus minumnya menjadi sangat banyak disertai dengan pipisnya yang sangat banyak juga, muntah atau diare berkali-kali dalam jangka waktu yang lama. Untuk pet owners, mungkin tanda-tanda yang bisa diperhatikan di rumah kalau misalnya hewan kita terjadi gangguan kesehatan, contohnya seperti misalnya tiba-tiba kehilangan nafsu makan secara mendadak, terus berat badannya turun secara mendadak, terus batuk-batuk yang sering tanpa ada sebab yang jelas, kemudian juga mungkin kesusahan dalam berdiri, dari duduk ke berdiri, atau tiba-tiba menjadi agresif, dan juga atau tiba-tiba menjadi tidak responsif. Apa tes lab perlu dilakukan untuk mendeteksi potensi ancaman penyakit pada senior pets?
Pada saat berkunjung ke klinik hewan, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pada hewan tersebut. Nah, namun memang tidak semua penyakit itu dapat dilihat melalui pemeriksaan fisik saja. Oleh sebab itu, pemeriksaan lab itu biasanya dilakukan untuk menunjang diagnosis. Contoh pemeriksaan lab yang sering dilakukan di klinik hewan biasanya adalah pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dan juga pemeriksaan biokimia. Apa senior pets masih memerlukan vaksin? Menurut penelitian, sebenarnya tidak ada larangan atau anjuran untuk menghentikan vaksin pada pet senior kita. Bahkan sebenarnya tidak ada efek samping yang membahayakan yang diketahui jika tetap memberikan vaksin pada pet senior kita. Untuk beberapa penyakit seperti parvovirus, distemper, dan hepatitis memang bisa menyerang segala jenis umur di hewan, termasuk dengan anjing yang sudah senior. Namun, biasanya tingkat kejadiannya sudah sangat rendah karena biasanya mereka imunnya sudah terbentuk sehingga antibodinya sudah ada di badannya. Untuk beberapa penyakit, contohnya seperti parvo, distemper, panleukopenia, biasanya memang masih bisa menyerang segala jenis umur termasuk senior pets. Namun tingkat kejadiannya itu biasanya udah sangat rendah karena mereka udah terbentuk antibodi dalam tubuh mereka. Nah, dari rekomendasi American Animal Hospital Association, mereka sih juga nggak menganjurkan untuk di-stop, tapi kalau misalnya mau diberikan, bisa dijarakin lebih lama, contohnya dari setahun sekali menjadi 3 tahun sekali. Jadi menurut saya sebenarnya boleh saja tetap diteruskan, tapi memang pilihan kembali lagi kepada pet owners ya. Mungkin itu aja sharing dari saya. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan hewan kita, terutama untuk yang senior pets ya. Sekian video tentang senior pets dari Pet Nature kali ini. Semoga infonya bermanfaat dan bisa ngebantu pet lovers untuk memberi perhatian serta kasih sayang untuk senior petsnya dengan lebih baik lagi. Jangan lupa untuk like videonya, komen, share, dan subscribe ke channel kami untuk tetap update soal info-info tentang pets yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa pet lovers!